Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Rabu 17 April 2024. Sari Berita. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi. Kolom abu dari letusan tersebut mencapai ketinggian sekitar 300 meter di atas puncak gunung. 21 klub dari 5 kabupaten sedaratan Flores NTT ramaikan turnamen voli Koramil Cup 1 Aimere. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Minggu malam 14 April 2024. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur ini dilaporkan telah meningkat dalam 1 minggu ini. Pada Minggu malam 14 April 2024 lalu, erupsi terjadi sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Ketua Tim Gunung Api Heruningsi Desi Purnamasari mengungkapkan bahwa teramati kolom abu dari letusan tersebut mencapai ketinggian sekitar 300 meter di atas puncak gunung atau sekitar 1.884 meter di atas permukaan laut. Heruningsi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan dari pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki, erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 4,4 mm dan durasi sekitar 1 menit 51 detik. Untuk Gunung Lewotobi laki-laki memang beberapa hari terakhir ini masih sering terjadi erupsi dengan ketinggian sekitar 20 sampai 700 meter di atas. Dampak dari erupsi sendiri masih di area sekitaran puncak, itu terjadi beberapa kali guguran, serta di beberapa daerah itu terdampak abu yang berasal dari erupsi Gunung Lewotobi. Namun ini masih sangat tergantung dari kondisi serta arah angin, dan rekomendasi kami masih berubah, radius di 2 km dan juga untuk radius aman di area sektoral itu sejauh 3 km di arah utara sampai timur laut. Heruningsi juga menambahkan bahwa saat ini aktivitas gunung api setinggi 1.584 meter dari permukaan laut ini berada di level 2 waspada. Sebagai tindakan pencegahan, masyarakat di sekitar dan juga wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, serta sektoral 3 km pada arah utara, timur laut, dan 5 km pada sektor timur laut. Warga yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki juga diingatkan untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sika beberapa hari terakhir mengakibatkan 3 rumah warga di Desa Wair Belar, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika terendam banjir. Selengkapnya disampaikan informasinya oleh Ferry Soo. Luapan banjir dari 2 anak sungai mengakibatkan 3 rumah warga di Desa Wair Belar, Kabupaten Sika terendam. Banjir juga merendam jalan utama sehingga warga kesulitan untuk melintas. Hingga saat ini banjir masih merendam rumah warga dan jalanan. Warga pun khawatir banjir masih terus terjadi karena saat ini wilayah tersebut masih diguyur hujan lebat. PLH Koramil Talibura Kodim 1603 Sika Leonardus Britos mengatakan banjir terjadi karena luapan dari 2 anak sungai yakni Sungai Warikoro dan Sungai Napung Karat. Menurutnya sejauh ini ada 3 rumah yang terendam banjir. 2 sungai, yaitu satu sebelah kanan saya ini adalah banjir dari Sungai Warikoro dan ini dari Sungai Napung Karat. Akhirnya dua sungai ini menjadi satu, akhirnya tidak ada jalan keluarnya untuk menuju ke sungai, jadi masyarakat ini jadi korban. Sementara ini ada 3 rumah yang terendam.
Sementara BPBD Sika terus menghimbau masyarakat agar selalu waspada cuaca ekstrim, terlebih masyarakat yang bermukim di pinggir kali atau sungai dan pesisir pantai. Selain itu, masyarakat yang mempunyai pohon besar di sekitar rumah agar dipotong dan dibersihkan untuk menghindari dampak akibat pohon tumbang. 4 desa di Kabupaten Sika terdampak banjir yang melanda wilayah itu pada Senin 15 April 2024, diantaranya Desa Waribelar, Waiara, Namangkewa, dan Watu Milok. Rata-rata banjir yang merendam rumah warga merupakan luapan dari beberapa anak sungai di wilayah itu karena terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah pegunungan. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Ende merilis dari 10 kecamatan yang terserang penyakit darah pisang, 3 kecamatan dinyatakan di titik ambang ekonomi dalam posisi serangan berat. Suimam melaporkan. Pelaksana tugas PLT Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean, kepada RRI Selasa 16 April 2024 menuturkan 3 kecamatan ini antara lain Kecamatan Nangapenda, Maukaro, dan Bovaria, di mana kecamatan-kecamatan tersebut menjadi skala prioritas Dinas Pertanian untuk segera melakukan penanganan. Dijelaskan, penyebaran penyakit darah pisang ini disebabkan ada beberapa faktor, diantaranya melalui perantaraan serangga penyerbuk pada bunga atau jantung pisang, kemudian melalui perantaraan manusia yang menggunakan alat pertanian yang tidak steril. Ini yang menjadi skala prioritas kita di Ende ini karena bakteri ini melalui alat panennya. Parang itu tidak steril karena pembeli-pembeli kita datang mereka panen sendiri. Ini salah satu faktor yang sangat dominan serangan bakteri yang terjadi di Kabupaten Ende ini. Ia melanjutkan, dengan adanya gangguan penyakit darah pisang, langkah untuk pencegahan dan pengendaliannya adalah menggali rumpun di sekitar pohon pisang dengan kedalaman kurang lebih 20 cm, ditaburi sekam atau serbuk gergaji atau bahan lainnya yang menghasilkan asap. Nanti kita akan eradikasi karena ini serangan ini tidak ada jalan lain kan sampai sekarang belum ada obatnya. Dia cuma melakukan pengasapan. Kita gali lubang 20 cm, sekitar tajuk daunnya baru kita masukkan serbuk, kita masukkan sabut kelapa. Pokoknya ada asap untuk kita pengasapan. Itu saja. Dan hasil akhirnya kita lakukan eradikasi atau pemusnahan. Ditambahkan, pihaknya meminta petani atau masyarakat agar menyampaikan apabila menemukan penyakit darah pisang atau hal-hal yang berhubungan dengan sektor pertanian kepada penyuluh pertanian lapangan PPL di desa masing-masing atau ke Balai Penyuluh Pertanian BPP dan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan tingkat penerbangan di NTT per Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 14,86% dibandingkan dengan tingkat penerbangan pada bulan Januari. Laporan disampaikan Veranda Garus. Dijelaskan Ketua BPS Nusa Tenggara Timur Matamira Bekale, jumlah penerbangan di bulan Februari sebanyak 2.447 penerbangan dengan rincian 1.223 penerbangan datang dan 1.224 penerbangan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk presentasi penerbangan paling banyak di Bandara Umum Mehangkunda, Sumba Timur. Sementara itu untuk total penumpang pesawat per Februari 2024 sebanyak 159.000 penumpang. Dengan total penumpang yang datang sebanyak 80.382 penumpang dan 78.718 penumpang yang berangkat. Jumlah penumpang pada bulan Februari 2024 turun 11,84% dibandingkan bulan sebelumnya. Ya, jadi bulan sebelumnya 180.468 penumpang dan pada bulan Februari menjadi 159.100 penumpang. Sementara itu penumpang angkutan udara pada Februari 2024 naik ya kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023. Jadi dibandingkan dengan Februari 2023. Sedangkan untuk tempat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang bulan Februari 2024 tercatat sebesar 34,93%. Angka tersebut naik dibandingkan TPK bulan Januari yakni sebesar 33,20%. Dari total kamar yang tersedia yakni sebanyak 95.531 kamar, 33.370 kamar diantaranya terjual. Tamu yang menggunakan hotel berbintang paling banyak dihuni oleh tamu Nusantara. TPK Hotel Bintang tersebut naik
5,21% dibandingkan dengan bulan Januari ya, jadi naik 5,21%. Kemudian terdapat 34.532 total tamu dengan rata-rata lama menginap 1,69 malam. Jika dibandingkan dengan jumlah tamu yang datang hotel non-bintang bulan Februari 2024 dan TPK hotel bintang, maka tamu paling banyak bermalam di hotel non-bintang, yakni sebanyak 36.817 tamu. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, kami beralih ke informasi lainnya. Jumlah kunjungan wisatawan selama liburan Lebaran tahun 2024 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, khususnya di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya, mengalami lonjakan yang signifikan. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Kunjungan wisatawan selama Lebaran dan liburan ini. Data dari Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo mencatat jumlah kapal wisata yang berlayar meningkat signifikan mencapai 2 kali lipat dari biasanya. 2 minggu sebelum dan hingga liburan Lebaran, kurang lebih 2.000-an unit kapal wisata telah diberangkatkan dengan membawa sedikitnya 20 ribuan wisatawan. Kepala KSOP Labuan Bajo Stefanus Risdianto pada acara Florata Pagi Selasa kemarin menyebutkan, jumlah kapal yang berlayar selama Lebaran melebihi 100% dari rata-rata harian. Pada tanggal 7 April misalnya tercatat 150 kapal berlayar, sementara pada tanggal 11, 12, dan 14 April jumlahnya mencapai 146 kapal per hari. Kalau dari hari biasanya itu berkisar antara 60 sampai 80 kapal per hari. Tapi kami mencatat di beberapa hari liburan ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Seperti pada tanggal 7 April itu 150 kapal yang kita berangkatkan. Kemudian tanggal 11, 12, dan 14 April itu 146 kapal. Jadi hampir 150 kapal. Stefanus mengungkapkan lonjakan ini dipicu oleh peningkatan informasi melalui media sosial tentang keindahan Labuan Bajo, serta peningkatan sarana prasarana dan transportasi wisata. Namun dengan lonjakan kunjungan ini persiapan matang dari pihak kapal dan keselamatan pelayaran menjadi hal penting. Setiap kapal menurutnya harus memastikan kelayakan laut sebelum berlayar, memantau perkiraan cuaca dari BMKG setempat, serta memberikan safety briefing kepada penumpang. Para wisatawan diharapkan selalu mematuhi arahan dan petunjuk dari nahkoda, buruh kapal, dan guide untuk memastikan pengalaman liburan yang aman dan menyenangkan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Destinasi Goa Rangko Labuan Bajo suguhkan keindahan kolam air laut di dalam goa. Laporan disampaikan Epi Wahab. Destinasi wisata Goa Rangko merupakan salah satu destinasi wisata favorit dan populer di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Goa Rangko selain suguhkan pemandangan kolam air laut di dalam goa dengan kejernihan airnya, sebelum memasuki goa tersebut wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai berpasir putih yang indah. Perjalanan dari kota Labuan Bajo menuju Goa Rangko memakan waktu sekitar 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, lalu dilanjutkan dengan menyeberangi pulau dari Kampung Rangko menuju Pulau Goa Rangko dengan perjalanan sekitar 20 menit. Untuk harga sewa perahu, warga setempat berkisaran dari Rp400.000 hingga Rp800.000 tergantung banyaknya pengguna perahu. Ilham, salah seorang wisatawan asal Ruteng, Manggarai, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi Goa Rangko dan melihat antusias pengunjung membuatnya kurang dapat menikmati, dan dia berharap pihak pemerintah bisa menyiapkan jaket keselamatan untuk lebih menjamin keamanan wisatawan. Kami tadi habis dari Goa Rangko tuh. Iya. Nah, terus kalau dalam buaya bagus, kalau itu saja dalam buaya padat banyak orang. Nah, terus pantainya bersih masih di sini, masih sangat bersih sekali kalau di sini tuh, bersih sekali lah kayak pantai di sini tuh. Pastilah kakak nanti datang lagi bersama keluarga tuh. Sekarang kan lagi sama teman-teman tadi kita ajak ke sini. Saya juga baru pertama kali ke sini. Harapannya bisa lebih bagus lagi, terus lebih berinovasi lagi kayak di guanya tuh kakak ada semacam life jacket atau keselamatan lah kak. Destinasi wisata Goa Rangko Labuan Bajo ini sendiri dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat
Dan untuk memasuki kawasan tersebut, para wisatawan akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Saya Flori dari Dinas Pariwisata. Kalau buka Gua Rangko setiap hari ya, dari jam 8 sampai jam setengah 6. Untuk tiketnya Nusantara 20.000 per orang, untuk aslinya 50. Sini ada toilet, terus ada ruang ganti, terus untuk sementara kami di sini pakai air laut untuk khusus untuk toiletnya saja. Destinasi wisata berupa goa di Labuan Bajo sendiri terdapat di 2 tempat, yaitu ada Goa Batu Cermin yang berada di dalam kota dan Goa Rangko dengan keindahan kolam air laut yang terletak di dalam goa. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. Sebanyak 21 klub dari 5 kabupaten sedaratan Flores NTT ikut berpartisipasi meramaikan turnamen bola voli Komando Rayon Militer Koramil Cup 1 Aimere. Laporan Nikolaus Makumeli. Turnamen voli ini telah digelar Senin 15 April 2024 sore di lapangan Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Kepada RRI, anggota panitia penyelenggara turnamen voli Koramil Cup 1 Aimere, Pius Leta menuturkan bahwa turnamen ini akan berlangsung mulai dari tanggal 15 April hingga 5 Mei 2024 mendatang. Adapun ke-21 tim tersebut terbagi atas 12 tim putra dan 9 tim putri. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp76 juta yang akan diperebutkan dengan rincian hadiah untuk juara 1 putra-putri sebesar Rp15 juta, juara 2 putra-putri sebesar Rp10 juta, juara 3 putra-putri sebesar Rp7 juta, dan juara 4 putra-putri sebesar Rp5 juta. Selain itu, panitia juga akan memberikan penghargaan atau hadiah individu kepada pemain terbaik dan setter terbaik. Jumlah tim yang sudah mendaftarkan diri dan kebetulan sudah sama-sama mengikuti technical meeting, yaitu jumlah tim putra berjumlah 12 tim, sedangkan tim putri berjumlah 9 tim. Nah, adapun penyebaran asal dari tim-tim ini berasal dari Maumere, dari Ende, ada dari Nagakeo, dari Ngada sendiri, dan juga dari Manggarai Timur. Menurut Pius, adapun tujuan diselenggarakannya turnamen ini antara lain untuk memasyarakatkan olahraga voli dan sebagai ajang hiburan bagi masyarakat Aimere, serta memotivasi generasi muda agar dapat mengembangkan bakat mereka dalam olahraga voli. Ia juga berharap agar tim-tim dapat bermain dengan baik, sementara untuk penonton, dirinya optimis bahwa masyarakat Aimere sangat antusias dan mendukung. Hal ini tercermin dari beberapa event yang sukses dilakukan di Aimere beberapa waktu lalu. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja saya, Desi Natalia, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.